Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Semoga kita semua masih dalam lindungannya. Baiklah, pada anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA kelas 11, khususnya di SMA Negeri 3 Palu, di mana kita akan membahas tentang pelaksanaan dan pengurusan jenazah. Namun sebelumnya, pada pertemuan kita kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, pada anak-anakku sekalian, sebelumnya marilah kita simak penjelasan tentang pelaksanaan jenazah pada video berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya marilah kita membahas tentang hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Hal ini dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lainnya yaitu ada 6. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukumullah. Yang kelima, apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hak sesama muslim kepada muslim lainnya. Kemudian hal yang selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan saat ada saudara muslim yang meninggal dunia. Yang pertama, mengucapkan kalimat tarji, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, mengganti pakaiannya dan membersihkan kotoran yang keluar dari dubur. Yang ketiga, memejamkan kedua belah matanya dan mengikat dagu dengan serban atau sejenisnya. Yang keempat, lipatkan tangannya dengan seperti dalam sholat. Kelima, luruskan kakinya. Dan keenam, ikatkan kedua ibu jari kakinya. Yang ketujuh, letakkan di tempat yang tinggi. Yang kedelapan, menghadap ke arah kiblat. Dan selanjutnya adalah kewajiban terhadap jenazah, yaitu ada 4. Yang pertama, memandikan. Kedua, mengafani. Ketiga, menyolati. Dan yang keempat adalah kemudian yang berikut adalah memandikan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat memandikan jenazah adalah jenazah adalah orang Islam, didapati tubuhnya meskipun sebagian. Selanjutnya adalah yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, jika jenazahnya laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazahnya perempuan, yang memandikan juga perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan kecuali suami atau mahramnya. Yang ketiga, jika jenazah adalah seorang istri, sedangkan suami dan mahramnya ada semua,
suamilah yang lebih berhak memandikan jenazah tersebut. Jika jenazahnya adalah seorang suami, sedangkan istri dan mahramnya ada semua, maka istri lebih berhak memandikan jenazah tersebut. Selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Ketiga, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Yang keempat, sediakan air bersih, sabun, dan kapur barus. Yang kelima, istinjakan jenazah terlebih dahulu. Yang keenam, bersihkan gigi, lubang hidung, telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang ketujuh, keluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan perutnya secara perlahan-lahan. Yang kedelapan, siram dengan air yang bersih seluruh anggota badan jenazah. Kesembilan, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki, telinga dengan air bersih selama sebanyak 3 kali. 10, siram sebelah kanan 3 kali, kemudian memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Berikutnya, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung sebelah kirinya. Ke-13, siram kembali dari kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya, setelah itu siram dengan air kapur barus, dan terakhir setelah itu jenazahnya diwudukan. Untuk kewajiban selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Adapun sunah-sunah dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan hendaknya berwarna putih yang bersih dan dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, bagi jenazah laki-laki, kain kafannya berjumlah 3 lapis, di mana tiap lapis menutupi seluruh badannya. Yang ketiga, bagi jenazah perempuan, sebaiknya dikafani dengan 5 lapis, kain untuk basahan, baju, tutup kepala, kerudung, dan kain yang menutupi seluruh badannya. Sebelum kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah, hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah adalah yang paling lebar. Setiap lapisan kain kafan diberi kapur barus. Kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang. Lalu taburi dengan wewangi-wangian. 3, tutuplah lubang-lubang seperti hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan menggunakan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Yang kelima, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan lembut. Terakhir, ikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain ikatan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Ini adalah tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wewangian. 3, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan menggunakan kapas. Yang keempat, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.
Berikut, pakaikan sarung dan baju kurung. Berikutnya, dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Selanjutnya, pakaikan kerudung dan bungkus jenazah dengan lebar kain. Terakhir, dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Dan yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Ini adalah tata cara mensolati jenazah. Keadaan jenazah sebelum disolati: yang pertama, suci baik badan, tempat maupun kafan. Kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Selanjutnya adalah tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila jenazahnya perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 saf atau 3 baris. Yang ketiga, semua jemaah berdiri dengan niat melaksanakan sholat jenazah dengan 4 takbir. Adapun niatnya sholat jenazah, apabila jenazahnya laki-laki, maka niatnya adalah sholli ala hadzal mayyiti arba'ata kabirati fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Dan apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya adalah sholli ala hadzal mayyitati arba'ata kabirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya, setelah takbir pertama, kita membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian dilanjutkan takbir kedua dan dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Lebih bagus jika disambung, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dan dilanjutkan takbir yang ketiga. Setelah itu kita membaca doa untuk jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, maka kita membaca doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan apabila jenazahnya perempuan, maka kita membaca Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir keempat dengan dilanjutkan membaca doa. Apabila jenazah laki-laki, maka doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Dan apabila jenazah perempuan, maka doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha. Kemudian yang terakhir, membaca salam secara sempurna sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Adapun tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan keadaan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukur 1 zira lebih 1 jengkal. Yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkan ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat. Bila diperkirakan belum berubah, maka disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Yang ketiga,
Bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dalam kubur sebelah kiblat, seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Selanjutnya, setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala. Akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah orang laki-laki yang paling dekat dengan dan menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya. Materi pembahasan pada kali ini, setelah anak-anak menerima materi tentang penyelenggaraan jenazah, diharapkan siswa dapat mempraktekkan mulai dari memandikan, mengkafani, dan menyolati serta menguburkan. Dan itulah materi kita kali ini, dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur wa nafsi taqablah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.